kajian tafsir ini dengan hadiah surah Al-Fatihah. حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين إلى حضرة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين. Khususnya dengan kanjeng Sunan Ampel Surihi wa Furaihi mentami ilaih حضر الدين المفسرين ومحدثين ومصنفين ومؤلفين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين السيوطي ومشايخه وأساتذته وتلاميذه وجميع مشايخنا أساتذتنا ووالدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم ورسولنا وفروعنا من تمنينا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن أساء علينا ومن عادنا وجميع الطلبة وعامة المسلمين والمسلمات والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya bacakan terlebih dahulu ayat yang kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. Dari sisi riwayat bacaan ada yang baca begini, wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Ada pula yang baca begini, wa rabbuka a'lam bil mufsidin. Baca begini. Ada yang baca antum bariyuna mimma a'malu ana bari. Ada yang begitu.
Antum bari'una mimma a'mal. Ada begitu. Wa minhum man yastami'una ilaik. Afa anta tusmi'us sum. Ada begitu baca dulu. Afa anta, yang kita baca tadi afa anta, tapi ada yang baca afa anta tusmi'us summa walau kanu la ya'qilun. Wa minhum man yanzuru ilaik. Ini juga sama, ada yang baca afa anta tahdil 'umya walau kanu la yubsirun. Ada yang baca tipis walau kanu la yubsirun. Ada begitu. Inna Allah la yuzlimun nasa syai'a. Ada yang baca begitu. Ada yang baca Inna Allah la yuzlimun nasa syai'an walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun. Ada yang baca walakinin nasu anfusahum yuzlimun. Yang kita baca tadi walakinnan nasa, tapi ada yang baca walakinin nasu anfusahum yuzlimun. Sadaqallahul azim. Begitulah riwayat bacaan di kalangan para ulama qurra. Kalau kita terjemahkan wa minhum, di antara mereka orang-orang kafir Mekah, may yu'minu bih, ada yang percaya kepada Al-Qur'an, ada yang beriman terhadap Al-Qur'an. Wa minhum man la yu'minu, dan di antara mereka ada yang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Saya ulangi lagi, wa minhum may yu'minu bih, di antara mereka orang-orang kafir Mekah ada yang akan beriman ya. Jadi saya artikan ada akan beriman nantinya gitu, terbihi terhadap Al-Qur'an. Wa minhum man la yu'minu bih, di antara mereka ada yang tidak mau beriman selamanya. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, Tuhanmu lebih mengetahui terhadap mereka-mereka yang membuat kerusakan. Wa in kadzabuka, apabila mereka mendustakanmu Muhammad, faqul, maka katakan kepada mereka, li amali wa lakum amalukum, bagiku amal perbuatanku dan bagimu amal perbuatanmu. Antum bari'una, kalian semua tidak bertanggung jawab mimma a'malu, terhadap apa yang aku kerjakan. Wa ana bari'un mimma ta'malu, dan aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kalian kerjakan. Wa minhum man yastami'una ilaik, di antara mereka orang-orang kafir Mekah, man yastami'una ilaik, ada yang mendengarkan engkau. Afa anta tusmi'us summa, apakah engkau bisa memperdengarkan kepada orang yang tuli? Walau kanu la yaqilun, walaupun keadaan mereka juga tidak mau berpikir. Wa minhum may yanzur ilaik, di antara mereka ada yang
melihat engkau. Afa anta tahdil umya, apakah engkau dapat memberikan petunjuk kepada orang yang buta? Walau kanu la yabsirun, sementara mereka juga tidak mau melihatnya, tidak mau berusaha melihatnya. Innallaha la yuzlimun nasa syai'a, sungguh Allah itu tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Walakinnan nasa anfusahum yuzlimun, akan tetapi manusia itu sendirilah yang berbuat zalim kepada dirinya. Itulah ayat yang kita bahas. Ayat-ayat ini tentunya adalah ayat yang ditujukan kepada orang-orang kafir Mekah waktu itu. Kita tahu bahwa orang-orang kafir Mekah itu begitu dibimbing oleh baginda Rasul selama 13 tahun di Mekah. Dari sekian banyak itu tidak ada yang mau beriman kecuali hanya beberapa puluh orang. Bayangkan 13 tahun baginda Rasul menyampaikan Al-Quran kepada orang-orang kafir di Mekah, tapi hanya puluhan orang yang mampu, yang mau percaya kepada baginda Rasul sebagai utusan Allah dan percaya adanya Al-Quranul Karim yang diturunkan. Itu pun orang-orang dekat saja yang beriman kepada baginda Rasul. Putri-putrinya itu semuanya beriman. Istrinya Sayyidah Khadijah yang beriman, Sayyidina Ali, orang-orang dekat semuanya. Kalau tuh ada orang yang agak jauh sedikit, ada 1-2 orang. Tapi bayangkan 13 tahun baginda Rasul berada di Mekah untuk menyampaikan risalahnya. Kalau dari semenjak lahirnya, ya Rasulullah sudah 53 tahun berada di Mekah. Karena umur 40 tahun baginda Rasul diangkat menjadi utusan Allah. Nah, saat itulah setelah beliau berumur 40 tahun menyampaikan Al-Quran kepada orang-orang kafir Mekah selama 13 tahun. Tapi tidak ada yang mau beriman kepada Al-Quran itu sendiri. Tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita kaitkan dengan ayat yang dahulu, ayat sebelumnya, bal kadzabu ma lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wilu. Jadi orang-orang kafir Mekah itu tidak mau tahu terhadap Al-Quran. Mereka mendustakan begitu saja, bima lam yuhitu bi'ilmi. Yang tidak tahu, belum tahu apa sih Al-Quran itu, belum tahu isinya apa sih, belum tahu walamma ya'tihim ta'wilu, belum tahu penjelasan-penjelasan yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Tapi mereka hanya langsung kadzabu, mendustakan begitu saja, tidak mau tahu. Itu yang terjadi pada saat itu. Tapi sebetulnya begini, kira-kira kalau kita hidup pada zaman itu, kemudian baginda Rasul menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada kita yang waktu itu hidup sama zaman itu, kira-kira sama dengan orang-orang kafir Mekah. Kira-kira sama, kita tidak akan mau percaya kepada. Karena apa? Karena kepercayaan terhadap berhala, kepercayaan terhadap malaikat-malaikat sebagai putri-putrinya Allah, ya, itu sudah mengakar dari mereka, sehingga tidak gampang. Walaupun diberitahu Al-Quran bagus begini-gini ini, ya, nggak mau tahu, ya, itu begitu.
Jadi kira-kira seandainya kita itu hidup pada masa itu, kira-kira kita pun juga ikut sama dengan orang-orang kafir itu. Karena mengikuti nenek moyang yang telah mengarahkan kita. Kita dididik semenjak kecil, alhamdulillah mendapatkan petunjuk dari Allah, karena semenjak kecil kita sudah diperkenalkan Al-Qur'anul Karim. Semenjak kecil kita sudah diperkenalkan Islam. Sementara orang-orang kafir sana itu di Mekah, semenjak kecil sudah diperkenalkan yang namanya berhala itu. Sehingga pantas kalau kemudian mereka itu menolak. Tapi yang kita sayangkan karena tidak mau tahunya itu. Oleh Allah Subhanahu wa taala diancam dengan akhiran kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Orang-orang dulu juga sama-sama mendustakan. Jadi utusan-utusan Allah yang menyampaikan risalahnya kepada kaumnya dulu itu juga sama, mereka juga mendustakan rasul-rasulnya. Ya, jadi sama ya, dulu juga sama. Nabi-nabi dulu juga mendapatkan tantangan, didustakan oleh kaumnya. Makanya saya tadi mengatakan seandainya kita hidup pada zaman itu, kita juga kira-kira sama, mendustakan juga. Tapi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fanzur kaifa kana aqibatul zalimin." Coba lihatlah akibat dari orang-orang yang berbuat zalim. Artinya tidak mau beriman, tidak mau tahu terhadap Al-Qur'anul Karim, tidak mau tahu terhadap risalah yang disampaikan oleh para nabi-nabi terdahulu. Akibatnya apa? Tahu sendiri di dalam riwayatnya bagaimana kaum 'Ad digulung oleh Allah, bagaimana kaum Tsamud digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi ceritanya utusan-utusan Allah yang didustakan itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala kaumnya dimusnahkan oleh Allah. Ya, itu tentunya berlaku bagi orang-orang yang mendustakan juga, yang mendustakan baginda Rasul juga. Nah, ini ceritanya masih di Mekah. Baginda Rasul masih di Mekah. Lalu ayat yang kita bahas sekarang ini, wa minhum, di antara mereka, kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, ay ahlu Makkah, ay ahlu Makkah, yaitu penduduk Mekah. Penduduk Mekah banyak. May yu'minu bih, ada yang beriman, ada yang akan beriman. Tapi waktu itu enggak mau beriman. Ya. May yu'minu bih, ada di antara orang-orang kafir Mekah itu yang akan beriman. Saat itu enggak mau beriman. Lu tahu li'ilmillah dzalika minhu. Karena Allah sudah tahu nanti ini yang beriman, ini yang beriman, ini yang beriman, itu tahu Allah. Li'ilmillah dzalika minhu, karena ilmunya Allah. Allah sendiri tahu yang akan beriman siapa saja. Memang nanti akan terbukti setelah baginda Rasul hijrah ke Madinah, kemudian nanti ada yang namanya Fathu Makkah. 3 tahun menjelang Rasulullah wafat, katakan tahun ke-7, tahun ke-6, mulai tahun ke-6 ya, dan ke-7 setelah baginda Rasul hijrah, maka orang-orang sahabat-sahabat baginda Rasul ketika mau melaksanakan umrah di Mekah, mereka berduyun-duyun, orang-orang Mekah yang tadinya mendustakan Al-Quran, yang tadinya tidak percaya terhadap Al-Quran, berduyun-duyun masuk Islam dan percaya terhadap Al-Quran. Itulah yang dikatakan oleh Allah, wa minhum may yu'minu bihi. Nanti ada orang yang beriman itu. Artinya apa? Bahwa ayat ini mengandung satu motivasi kepada baginda Rasul. Jangan putus asa. Walaupun yang beriman hanya sedikit sekarang ini di Mekah, gitu ya. Di Mekah masih beberapa orang saja yang beriman. Masih hanya berpuluh orang. Tapi jangan bersedih, nanti ada yang beriman. Itu Allah memberitahu kepada baginda Rasul, "Ayyuhuminu bih", nanti ada orang yang beriman kepada Al-Qur'an.
Wa minhum man la yu'minu bih. Di antara mereka juga ada yang tidak mau beriman selamanya, ya badan selamanya, gitu ya. Jadi memang gambaran pertama orang-orang yang di Mekah itu hanya beberapa orang yang masuk Islam. Sampai-sampai pamannya Rasulullah sendiri ada yang memusuhi, ya, tidak mau beriman. Ya. Ada yang nanya Abu Sufyan, masih kerabatnya juga. Itu tidak mau beriman sampai menjelang Fathu Mekah, ya. Setelah Rasulullah berhijrah beberapa tahun kemudian Abu Sufyan mulai masuk Islam, beriman kepada Al-Quran. Ini ceritanya begitu. Itu yang disebutkan oleh Allah, may yu'min biha, dan nanti beriman. Abu Sufyan itu beriman akhirnya. Putranya juga Muawiyah bin Abi Sufyan juga masuk Islam, percaya kepada Al-Quran, tapi sekarang belum beriman. La wa minhum man la yu'minu bih, dan ini ada orang yang tidak mau beriman selamanya. Abu Lahab, ya. Abu Lahab, coba bayangkan, Abu Lahab itu biasanya Rasulullah, masih pamannya Rasulullah, masih biasanya Rasulullah, tetangganya Rasulullah. Dua orang anaknya jadi menantunya Rasulullah. Itu tidak mau beriman sampai matinya. Ini yang dikatakan wa minhum man la yu'minu. Di antara mereka itu ada yang tidak beriman abadan selamanya sampai mati. Ini Abu Lahab, ya. Tapi itu adalah ilmunya Allah, baginda Rasul tidak tahu. Makanya sekali lagi bahwa ayat ini adalah ayat untuk hiburan kepada baginda Rasul agar Rasulullah tidak putus asa di dalam menyampaikan risalah. Sebab nanti ada yang beriman, jangan putus asa kan engkau. Berjuang teruslah, sampaikan Al-Quran kepada mereka. Allah juga sempat mengancam juga pada ayat ini, wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Tuhanmu itu lebih mengetahui terhadap yang merusak itu siapa? Tahu. Allah itu tahu. Yang merusak itu siapa? Tahu Allah. Yang penting engkau sampaikan saja di sana, gitu. Ya. Allah tahu yang merusak siapa. Termasuk yang beriman tadi, yang beriman tahu, yang tidak beriman tahu. Tentunya lil mufsidin adalah orang-orang yang tidak beriman, yang tidak percaya kepada Al-Quran, yang kemudian menuduh Al-Quran itu sihir, Al-Quran itu cerita-cerita lama, gitu. Tuduhan-tuduhan mereka itu, orang-orang yang tidak beriman itu akhirnya merusak dalam pengertian mereka menuduh Al-Quran itu, Al-Quran itu asatirul awwalin, cerita-cerita lama itu. Ya, siapa nggak tahu, nggak bisa menyusun cerita-cerita lama. Oh, legenda, ada legenda diceritakan kembali. Siapa yang nggak bisa? Ini kan yang namanya mufsidin, yang merusak orang-orang seperti itu, orang-orang yang membelokkan. Oh, itu sihir, wah, dan lain sebagainya. Jadi ayat ini tahdidun lahum, memberikan peringatan kepada mereka. Wa in kadzabuka, sudah ya. Jadi ini gambaran Rasulullah nggak tahu mana yang beriman, mana yang tidak beriman, nggak tahu. Wa in kadzabuka, kalau toh mereka tetap mendustakanmu ya Muhammad, ya, nggak usah repot-repot. Fakul, katakan saja kepada mereka itu, li amali walakum amalukum, aku beramal untukku sendiri, walakum amalukum, dan kalian beramal untuk kalian sendiri, ya. Artinya likulli jazain amaluhu. Jadi nanti akibat dari amal perbuatannya itu, orang yang tidak percaya dan orang yang percaya, orang yang mendustakan dan orang yang tidak mendustakan,
orang yang beramal dengan amal yang benar dan beramal dengan amal yang tidak benar, itu ada jazanya. Likullin jaza'u amalihi. Masing-masing mempunyai balasan amal perbuatannya. Tentunya bagi orang-orang yang tidak percaya, yang mendustakan Al-Quran, nanti oleh Allah Subhanahu wa taala diancam akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu jaza'u amalihi. Nah, balasan dari amal perbuatannya. Katakan kepada mereka, antum bariun, kalian semua tidak bertanggung jawab mimma a'malu, terhadap aku, yang apa yang aku perbuat. Ini diajari oleh Allah Subhanahu wa taala agar baginda Rasul menyampaikan kepada orang-orang kafir bahwa kalian semua ini tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan. Sebaliknya, wa ana bari'um mimma ta'malun, dan aku sendiri tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya, sama-sama. Memang ayat ini adalah ayat yang menceritakan tentang orang-orang yang ada di Mekah, ya, belum hijrah. Makanya nanti ada ayat wa hadza mansukhun bi ayatis sayf. Ketika baginda Rasul sudah berhijrah ke Madinah, ada ayat yang menghapus ketentuan ini. Jadi kalau di Mekah masih belum diperintahkan oleh Allah, mereka yang mendustakan, yang menuduh kamu, yang menyerang kamu, yang menjelek-jelekan kamu, ya, semua itu biarkan aja. Itu ya, ketika di Mekah. Namun waktu di Madinah, ketika orang-orang kafir Mekah betul-betul mendustakan sampai mau membunuh baginda Rasul segala, maka ada perintah untuk memerangi mereka, untuk membunuh mereka. Maka terjadilah yang namanya perang Badar, ada perang Uhud. Nah, ini makanya Syekh Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan wa hadza mansukhun bi ayatis sayf. Ini dinasakh, dihapus ayat ini, ketentuannya dihapus. Jadinya biarkan saja kan gitu ya. Oh itu biarkan saja, mereka mau apa? Mau olok-olok kamu, mau ya, biarkan saja lah. Gitu ya. Tapi ketika sudah di Madinah, baginda Rasul mendapatkan ayat yang diperintahkan kepada baginda Rasul dan kepada para sahabat untuk memerangi orang-orang yang mendustakan. Sebagian ulama ada yang menyatakan, oh enggak, ini enggak dihapus. Ayat ini enggak dihapus. Ayat yang menyatakan bahwa li amali walakum amalukum, ini adalah amalku dan itu adalah amalmu, itu enggak dihapus. Asalkan pendustaan mereka itu tidak sampai mengancam pembunuhan kepada baginda Rasul. Kalau hanya diolok-olok saja, biarkan saja. Diolok-olok saja, Pak. Ya, biarkan saja. Nah, gitu. Wa ana bari'um mimma ta'malun, begitu saja, biarkan saja. Artinya ayat ini tidak dinasakh dalam konteks yang lain. Tapi kalau sampai ancaman akan dibunuh baginda Rasul, nah itu dilawan saja, diperangi saja orang itu. Tapi kalau tidak sampai membunuh, tidak sampai mengancam terhadap keberadaan baginda Rasul dan tidak sampai mengancam keberadaan Islam saat itu, maka ayat ini masih dipersilakan siapa saja. Seperti yang ada di Indonesia ini. Di Indonesia ini, ya, li amali wa lakum a'malukum. Orang-orang yang tidak mau masuk Islam, ya silakan saja. Itu amal perbuatanmu sendiri. Akibatnya ya tanggung sendiri, saya enggak menanggung, kami tidak menanggung. Nah, demikian pula ketika kita menjalankan syariat Islam, kita menjalankan sholat, kita menjalankan sholat subuh tadi berjamaah, kemudian kita melaksanakan amal-amal yang lain banyak. Nanti sebentar lagi kita akan menjalankan puasa Ramadan. Nah, ketika kita menjalankan amalan-amalan ini tidak diancam oleh orang-orang yang
tidak beriman kepada Al-Quran, ya biarkan saja, diamali walakum amalukum, sama dengan lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Wa minhum man yastami'una ilaik. Di antara mereka orang-orang Mekah itu ada yang mendengarkan engkau. Maksudnya idza qara'tal Qur'an, apabila engkau membaca Al-Qur'an didengarkan oleh mereka. Ada yang mendengar. Ya, ada yang mendengar juga, ada yang tidak mendengar. Tapi ada yang mendengar. May yastami'una ilaik, ada yang mendengar, enggak ada. Ketika engkau membaca Al-Qur'an. Ketika baginda Rasul berada di Mekah itu, kadang-kadang baginda Rasul membaca Al-Quran di Masjidil Haram. Dalam keadaan sholat beliau membaca Al-Quran Al-Karim dikeraskan. Banyak yang mendengarkan. Ya. Dan saat Al-Quran dibacakan oleh baginda Rasul itu, banyak di antara mereka itu kagum. Wah, hebat ya. Tapi ya hebat itu saja, tetap tidak beriman. Ya mendengarkan, ya. Karena memang dalam kenyataan, ketika Al-Quran dibaca, yang membuat mereka itu kagum, ketika ada ayat-ayat pendek itu, mereka nggak tahu. Ada yang mengolokkan, tapi ada yang kagum. Alif Lam Mim. Belum pernah ada itu buku-buku yang dikarang oleh orang-orang Arab itu, didahului dengan potongan huruf Nun. Nah, sebagian mendengarkan apa ya, ada ininya begitu, ada yang kagum itu, ya. Jadi anak minhum man yastami'una ilaik, ada yang mendengarkan kepadamu. Afa anta tusmi'us summa, apakah engkau itu mampu memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran itu kepada orang yang tuli? Ya. Jadi orang-orang kafir yang mendengarkan itu, yang tidak mau beriman itu dianggap tuli itu saja. Ya, walaupun mendengar, tapi kalau mereka itu tuli, orang yang dianggap tuli, ya, apa mampu mereka bisa mendengar? Kalau tuli, ya, walaupun nggak tuli benar itu. Jadi syabbahum bihim fi adamil intifa'i alaihim. Allah menyerupakan orang-orang kafir itu, diserupakan dengan orang yang tuli. Karena tuli, karena diserupakan dengan ketidakmampuan mengambil manfaat daripada Al-Quran yang sebetulnya sangat berharga, kok tidak diambil. Itu ya orang tuli. Ya, sudah diperdengarkan orang tuli kan nggak dengar, orang tuli. Walaupun nggak tuli tadi, tapi disamakan dengan orang tuli. Oh itu tuli itu. Walaupun kamu bacakan macam-macam yang indah-indah, Al-Quran yang hebat itu, mereka tetap tidak mau. Walau kanu la yaqilun. Walaupun mereka tidak mau berpikir. Dia mendengarkan tapi tidak mau berpikir, tidak mau berpikir bahwa ini bagus tuh sebenarnya, hebat ya. Isinya apa sih? Wah, nggak mau tahu. Sama dengan ayat yang sebelumnya tadi, nggak mau tahu. Ia mendengarkan tapi nggak mau tahu. Kalau yang tadi kan nggak disebutkan mendengarkan atau tidak mendengarkan, pokoknya orang kafir itu nggak mau tahu, nggak mendustakan baginda Rasul, mendustakan Al-Quran. Tapi kalau di sini ada yang heboh itu ketika baginda Rasul membawakan potongan-potongan huruf itu, orang-orang Arab itu heboh, rasan-rasan. Oh, ada begini, hebat ya. Itu kan hebat. Tapi karena mereka itu
tidak mau mengambil, tidak mau berpikir itu bagus apa, itu bermanfaat atau enggak, isinya itu apa sih, enggak mau tahu juga. Nah, itu diumpamakan apa anta tusmi'us summa, apakah kamu memperdengarkan ayat Al-Qur'an itu kepada orang tuli itu bisa bermanfaat bagi mereka? Enggak bisa, mereka itu tuli. Walaupun enggak tuli ya, tapi oleh Allah dianggap tuli saja karena tidak mau berpikir. Wa minhum may yanzuru ilaik. Di antara mereka ada yang memandang, menyaksikan. Ketika baginda Rasul itu membaca ayat-ayat Al-Quran, dia didengarkan, melihat mulutnya baginda Rasul itu ketika memandangkan ayat-ayat Al-Quran, mereka melihat. Ya, afa anta tahdil umya walau kanu la yusirun. Apakah kamu mampu untuk menunjukkan mereka, menunjukkan jalan lempang, walau kanu la yusirun, kalau mereka tidak mau berusaha melihat. Orang buta itu ya, ada yang ingin mencari bagaimana jalan ke sana, itu mana ada usaha. Saya mau jalan ke sana, jalannya mana ya? Itu kan ada usaha. Ada orang yang begitu. Tapi ada yang orang buta itu, pokoknya nanti kalau ada orang, saya minta tolong supaya ditunjukkan ke rumah, dituntun ke rumah. Ya, ada yang begitu, nggak ada usaha. Itu dikatakan walau kanu la yubsirun. Sudah buta, tidak mau ada usaha untuk melihat. Ya walaupun nggak bisa melihat, tapi usaha saya nanti mau pergi ke rumah bisa pergi sendiri kan enak, diberitahu. Jadi berusaha untuk mencari mana jalannya, itu usaha. Itu dikatakan walau kanu la yubsirun. Mereka tidak mau melihat. Jadi syabbahahum bihim. Allah menyerupakan orang-orang kafir yang mendustakan Al-Quran itu diserupakan dengan orang-orang yang buta, walaupun gak buta. Buktinya apa? Dia melihat tapi tidak mau beriman, berarti dia buta. Seandainya gak buta, pasti dia akan beriman. Karena apa? Karena isi Al-Quran itu betul-betul bermanfaat dan betul-betul mengagumkan dan betul-betul bisa menunjukkan dirinya menjadi ke jalan yang lurus. Itu sebetulnya orang yang betul-betul melihat. Makanya dianggap orang buta saja, itu buta itu. Ya. Jadi diserupakan fi adamil ihtida' bal a'zam. Jadi mereka itu dianggap orang-orang yang buta, yang tidak tahu jalan, ya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Di dalam ayat yang lain disebutkan sesungguhnya mereka itu tidak buta matanya, itu. Walakin ta'mal qulub, akan tetapi hatinya yang buta itu. Allati fis sudur, yang ada di dadanya itu loh. Itu yang buta, bukan matanya. Kalau matanya melihat dia. Ini di dalam Al-Quran disebutkan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya, bahwasanya tidak mata mereka tidak buta, tapi yang buta itu adalah hatinya. Hati yang fis sudur, yang ada di dalam dada itu. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditutup innallaha la yuzlimun nasa syai'a. Sungguh Allah itu tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Tidak berbuat zalim. Karena Allah sudah memaparkan, sudah memberikan petunjuk Al-Qur'an, sudah memberikan ayat-ayat Al-Qur'an yang begitu sangat berguna, ada petunjuknya, ada utusannya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan, yaitu baginda Rasul, sudah ada. Oleh karena itu Allah tidak menzalimi manusia. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Akan tetapi manusia itu sendiri yang berbuat zalim, tidak mau berpikir, tidak mau tidak mau mengambil manfaat dari Al-Qur'an yang disampaikan
oleh baginda Rasul kepada mereka. Itu ini pun juga merupakan tahdid, merupakan ancaman juga. Walaupun ungkapannya Allah tidak menzalimi sedikit pun manusia sendiri. Artinya apa? Allah tidak berbuat zalim karena mereka berbuat zalim, maka akibatnya mereka nanti akan dimasukkan ke dalam neraka karena tidak mau karena berbuat zalim pada dirinya sendiri, diri mereka sendiri yang mengakibatkan dia masuk neraka. Tahdid ini juga ancaman bagi mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Begitulah gambaran tentang tantangan yang pernah dihadapi oleh baginda Rasul ketika baginda Rasul berada di Mekah, itu seperti itu. Jadi kita bisa membayangkan betapa susahnya, betapa baginda Rasul itu sengsaranya ketika menyampaikan risalah di Mekah itu. Sebab apa? Allah memberikan gambaran wataknya orang-orang Mekah itu kayak begitu, nggak mau tahu. Pokoknya Al-Quran disampaikan walaupun indah, walaupun Al-Quran itu hebat, walaupun baginda Rasul itu dibekali oleh Allah dengan mukjizat-mukjizat yang begitu banyak, mukjizat yang diberikan Allah kepada baginda Rasul. Bayangkan di Mekah itu yang paling hebat itu bulan di atas sana, didatangkan, ada di sini bulannya, dipecah, ya. Pecah. Lu kayak begitu nggak mau tahu, ayo sihir itu aja, nggak mau tahu juga gitu. Ya, termasuk Al-Quran yang begitu tinggi nilai mujizatnya, sangat tinggi Al-Quran nilai mujizatnya, banyak dari sisi keseluruhan bahasanya, dari sisi makna yang terkandung di dalamnya, dan masih banyak lagi sisi kehebatan Al-Quran Al-Karim yang merupakan mujizat terbesar bagi baginda Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadikan motivasi bagi kita untuk lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa meningkatkan ketakwaan kita sehingga kita nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا فهما واسعا وانشر علينا رحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا من علمك المخزون وصلنا بسر اسمك المسؤول. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب آباء آبائنا وذنوب أزواجنا وذنوب أولادنا وذنوب أولاد أولادنا وذنوب جميع مشايخنا وذنوب جميع مشايخنا وذنوب جميع الطلبة وذنوب جميع من له حق علينا وذنوب جميع من أوصانا بالدعاء وذنوب جميع من أحسن إلينا وذنوب جميع من أساء علينا وذنوب جميع من عادانا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارحمنا وارحم جميع المذنبين أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه وقراءة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه
أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال المقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.